Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Iza Maulida dengan NIM 1704015301. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode analisis gravimetri. Selanjutnya ada dasar teori. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Analisis gravimetri adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Bagian terbesar dari penentuan secara analisis gravimetri meliputi transformasi unsur atau radikal senyawa murni stabil yang dapat segera diubah menjadi bentuk yang dapat ditimbang dengan teliti. Metode gravimetri memakan waktu yang cukup lama. Adanya pengotor pada konstituen dapat diuji dan bila perlu faktor-faktor koreksi dapat digunakan. Suatu analisis gravimetri dilakukan apabila kadar analit yang terdapat dalam sampel relatif besar sehingga dapat diendapkan dan ditimbang. Apabila kadar analit dalam sampel hanya berupa unsur pelarut, maka metode gravimetri tidak dapat hasil yang teliti. Sampel yang dapat dianalisis dengan metode gravimetri dapat berupa sampel padat maupun sampel cair. Selanjutnya ada syarat-syarat analisis gravimetri. Yang pertama, ada proses pemisahan analit harus berlangsung secara sempurna, sehingga banyaknya analit yang tidak terendapkan secara analisis tidak terdeteksi. Yang kedua, ada zat yang akan ditimbang harus murni atau mendekati murni dan mempunyai susunan yang pasti. Untuk memperoleh keberhasilan pada analisis secara gravimetri, maka harus dipertimbangkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendapkan secara sempurna. Kedua, bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Yang ketiga, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Selanjutnya ada analisis gravimetri meliputi beberapa tahap sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada pelarutan sampel atau untuk sampel padat. Selanjutnya ada pembentukan endapan dengan menambahkan reaksi pengendapan secara berlebih agar semua unsur atau senyawa diendapkan oleh reaksi. Pengendapan dilakukan pada suhu tertentu dan pH tertentu yang merupakan kondisi optimum reaksi pengendapan. Tahap ini merupakan tahapan paling penting. Selanjutnya ada penyaringan endapan. Seterusnya ada pencucian endapan dengan cara penyiraman endapan di dalam penyaringan dengan larutan tertentu. Selanjutnya ada pengeringan endapan sampai mencapai berat konstan. Dan yang terakhir ada penimbangan endapan. Analisis gravimetri dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama ada metode pengendapan, yaitu sampel yang akan ditentukan secara gravimetri mula-mula ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan, kemudian dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus melalui syarat, yaitu memiliki kelarutan sangat kecil hingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat penyaring atau kertas saring. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100-130 derajat Celcius atau dipijarkan sampai suhu 800 derajat Celcius, tergantung suhu dekomposisi dari analit. Selanjutnya ada beberapa tahap dalam analisa gravimetri. Yang pertama, memilih pelarut sampel. Pelarut yang dipilih haruslah sesuai sifatnya dengan sampel yang akan dilarutkan. Kedua, pengendapan analit. Pengendapan analit dilakukan dengan memisahkan analit dari larutan yang mengandungnya, dengan membuat kelarutan analit sekecil mungkin. Dan pengendapan ini dilakukan dengan sempurna. Yang ketiga, pengeringan endapan. Pengeringan endapan yang dilakukan dengan panas yang sesuai dengan analit dan dilakukan dengan sempurna. Yang keempat, ada penimbangan endapan. Zat yang ditimbang haruslah memiliki rumus molekul yang jelas. Biasanya reagen R ditambahkan secara berlebih untuk menentukan kelarutan endapan.
Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat senyawa yang ditimbang. Yang pertama ada stoikiometri, kedua mempunyai kestabilan yang tinggi, ketiga faktor gravimetrinya kecil. Selanjutnya rumus umum yang biasa digunakan yaitu AA plus RR menjadi AA RR, di mana A molekul analit bereaksi dengan Rn molekul R menghasilkan AA dan RR. Catatan penambahan reagen R secara berlebih akan memaksimalkan produk AARR yang terbentuk. Idealnya, setiap endapan yang terbentuk memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama tidak larut, kedua mudah disaring, ketiga bebas dari pengotor, keempat tidak relatif, kelima komposisi diketahui. Selanjutnya, kelarutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada suhu, kedua pH, ketiga tekanan, keempat konsentrasi bahan-bahan lain dalam larutan itu, dan yang kelima ada komposisi pelarutnya. Selanjutnya ada beberapa proses yang dapat mengakibatkan pengotor endapan pada analisis gravimetri. Yang pertama ada kompresipitasi. Dalam artian luas, kompresipitasi adalah ikut mengendapnya dua atau zat pada waktu yang sama. Kedua, larutan padat, yaitu dua zat padat larut satu sama lain membentuk larutan padat. Keduanya dapat membentuk kristal campuran di mana zat yang satu berada dalam kristal yang lain. Hal ini biasanya terjadi bila kedua zat tersebut isomorf. Yang ketiga ada adsorpsi. Pada pembentukan dari partikel endapan, terdapat gugusan aktif yang dapat menarik dan mengikat zat yang sebenarnya tidak dapat mengendap. Yang keempat ada oklusi, yaitu ikut mengendapnya kotoran yang terperangkap di bagian dalam dari partikel endapan tersebut. Yang kelima ada postpresipitasi, yaitu endapan semula dikotori oleh endapan zat lain yang terbentuk kemudian. Selanjutnya di sini ada contoh soal dan juga pembahasannya. Selanjutnya metode penguapan. Digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Cara yang digunakan dalam metode ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu, sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap, atau dengan penambahan suatu reaksi tertentu, sehingga komponen yang diinginkan tidak mudah menguap. Metode penguapan ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa, kadar air dalam suatu sampel basah. Berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Pemanasan ini menguapkan air kristal adalah 110 sampai 130 derajat Celcius. Garam-garam anorganik banyak yang bersifat higroskopis sehingga dapat ditentukan kadar hidrat atau air yang terikat sebagai air kristal. Ada contoh soal dan pembahasannya juga. Yang ketiga yaitu metode elektrolisis. Itu ada ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya pengendapan tembaga terlarut dalam suatu sampel cairan dengan cara reduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar, seperti air limbah. Selanjutnya di sini ada metode analisis gravimetri. Yang tiga tadi di sini ada gambarannya, yaitu ada pengendapan, penguapan, dan elektrolisis. Selanjutnya ada metode gravimetri juga dapat digunakan untuk menetapkan, yaitu yang pertama ada kation anorganik, kedua anion anorganik, ketiga zat netral seperti air, CO2, SO2, yang keempat ada beberapa zat organik yang termasuk obat-obatan. Selanjutnya ada peranan analisis gravimetri dalam kimia analit modern. Metode instrumen telah menggeser teknik-teknik gravimetri, namun bahwa analisis gravimetri masih sangat penting dalam bidang kimia analitik. Karena teknik gravimetri dapat benar-benar lebih cepat dan lebih tepat daripada suatu metode instrumen yang memerlukan kalibrasi atau standarisasi yang ekstensif.
Umumnya, instrumen hanya memberikan pengukuran relatif dan harus dikalibrasi berdasarkan suatu metode gravimetri atau titrimetri yang klasik. Dalam penyediaan standaris diperlukan untuk pengecekan penampilan suatu metode eksperimen. Teknik gravimetri memberikan pendekatan yang langsung dan relatif sederhana. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan analisis gravimetri. Kelebihannya yaitu pengotor dalam sampel dapat diketahui. Selanjutnya ada mudah diketahui. Yang ketiga ada hasil analisisnya spesifik dan akurat. Yang keempat presisi, dan kelima sensitif. Kekurangannya yaitu ada membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.